SPMB Iya, SPMB. Nah, ini dia yang tanya naik untuk X memenuhi berapa? Berarti interval X-nya dia naik saat intervalnya berapa? Berarti kan tinggal F aksen X lebih dari 0 kan? Iya, lebih dari 0. Nah, ini tinggal diturunin. Berarti ini 6X kuadrat min 5X min 6. Ya, min 6. Nah, lebih dari 0. 0. Kalau kita faktorin, 3 sama 2 gini ya? Iya. Ya enggak? Iya, benar. Nah, berapa nih faktornya? Ini siapa dulu bawa ya? Ya. Berapa? 2, 3 ya? Iya, 2 sama 3. Ini 2, ini 3 ya? Iya. 9 min 4. Ini berarti min, ini plus. Itu ya? Nah, berarti kan X-nya sama dengan 3. Min 2/3. 3/2. 3/2. Ya. Kita bikin garis bilangan. Berarti ini min 2/3, ini 3/2. 3/2. Ya, kalau kita masukin ke sini 0 tengah-tengah kan? 0, ya, tengah-tengah. min 0, min 6. Dan sini minus, ini plus, ini plus. Plus. Ya, lebih dari 0 berarti yang ini sama yang ini. Maka nanti jawabannya interval dia naiknya, dia naik X kurang dari min 2/3. Kurang dari min 2/3. Atau dari X lebih dari 3/2. Gitu. Nah, kalau ini kan berarti dia titik statisnya nanti ada 2 kan ya? Iya. Bisa. Ini tambahin soal lagi ya. Jadi misalkan kalau kayak grafik ini, kalau dia grafiknya pangkat 3, dia tuh bisa grafiknya naik turun gini kan. Kayak gini. Atau dia turun, naik turun lagi kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau kayak gini kita mau ngecek nih, dia itu turun apa? Nanti kan titiknya ada maksimum, ada yang minimum kan? Ngeceknya yang mana? Yang ini atau yang ini? Bisa Cia sketch grafiknya, atau Cia pakai turunan kedua yang tadi. Kalau di sketch grafiknya gimana? Saat kurang dari min 2/3 dia naik, berarti nanti gambarnya itu kayak gini. Berarti kalau kita, ini sketsa doang ya, tapi grafiknya bukan kayak gini sebenarnya. Ini min 2/3, ini 3/2. Berarti saat kurang dari min 2/3 dia naik, maka grafiknya gitu. Pertama naik, turun, lagi. Naik. Berarti dia maksimumnya di sini. Berarti titik balik maksimumnya. Min 2/3. Saat X-nya sama dengan min 2/3, berarti minimumnya saat X-nya 3/2. Gitu. Ini kalau Cia nge-sketch grafiknya. Kalau nggak di-sketch grafiknya pakai apa? Pakai turunan kedua yang tadi. Berarti F double aksen X-nya, turunan kedua dari ini ya, 12X min 5 kan? Min 5, iya. Nah, kalau kita masukin F double aksen min 2/3, maka ini jadi 12 kali min 2/3 min 5. 8. Min 5, min 13. Min 13 ya? Iya. Min 13. Nah, maka nanti ini di sini, ini kan kurang dari 0 ya. Berarti dia titik kurang dari 0. Maksimum. Maksimum kan? Iya. Jadi kalau pakai sketch grafiknya, udah kelihatan dia maksimumnya di mana, minimumnya di mana, tanpa Cia hitung si turunan kedua ini. Iya. Boleh dihitung turunan keduanya, atau di sketch grafiknya dia naik turun atau turun naik. Nanti kelihatan maksimumnya di mana, minimumnya di mana. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Belum. Oke. Yang berikutnya ya. Ya. Sebentar aja, saya ada yang nelfon kayaknya. Iya, Bu. Coba lah ya lihat. Enggak di belum. Iya, Dui. Ada di depan. Kasih deh. Kasih. Udah ya? Yang ini siapa sih? Ya. Masuk ke soal yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya itu jika diberikan fungsi f dengan fx, fx-nya sama dengan x akar x plus 1. Gitu ya. Maka daerah dengan fungsi f naik adalah, nah kita mau cari f naiknya. Berarti f naik tinggal
f aksen x lebih dari 0. Gitu. Nah, sekarang kalau dia fungsi kayak gini, gimana nih cara nyari turunannya? Kalau masukin x ke dalam dulu boleh, Bu? Boleh. Jadi nanti ini bisa kita tulis jadi gini ya, akar x kuadrat x plus 1 gitu ya. Iya, x plus 1. Jadi akar x pangkat 3 plus x kuadrat. X kuadrat. Ya. Iya. Berarti turunannya dia jadi, ini kan jadi x pangkat 3 plus x pangkat setengah ya? Pangkat setengah. Berarti jadi setengah x pangkat 3 plus x pangkat min setengah kenapa oh ya turunan ya? Iya benar. Pangkat min setengah terus dikali turunan dalamnya ya 3x kuadrat plus 1 plus setengah x 1. Bentar ya, ini gimana cara nyari? Kalau pakai UV lebih ini nggak? Kan bisa juga pakai UV ya turunannya? Iya. Nah itu Bu, kalau yang UV itu saya belum ngerti gitu buat. Oh iya. Kalau ini kayaknya nanti nyari interval naiknya agak ribet. Tadi ayah pesannya urat 2 cuanki. Kalau pakai UV kan dia kalau rumus turunan itu ada yang tambah bagi sama kali ya. Kalau yang F sama dengan U kali V, maka dia F aksen X-nya jadi U aksen V tambah UV aksen. Gini ya. Iya. Nah, berarti ini U aksennya sama dengan 1, V aksennya sama dengan setengah X plus 1 pangkat. Nggak kelihatan ya? Oke banget. Ini U-nya, ini V-nya. Berarti U aksennya sama dengan 1, V aksennya sama dengan setengah X plus 1 pangkat min setengah kali 1 ya? Iya. Turunan dalamnya kan 1 ya? Nah. Iya. Ini jadi U aksen V, berarti 1 kali akar X plus 1. 1 kali akar X plus 1 tambah X kali setengah X plus 1 pangkat min setengah. Min setengah gitu ya. Atau ini satu sini akar X plus 1 ditambah X per 2 akar X plus 1. Gitu. Nah, ini turunannya. Kita mau cari dia lebih besar dari 0. Akar X plus 1 ditambah X per lebih dari 0. Ya. Kalau kayak gini, samain penyebut berarti ya? Iya, samain penyebut. Enggak, samain penyebut berarti 2 kali akar X plus 1. 2 akar X plus 1 gini ya? Ya. Ini 2 X plus 1. X plus 1. Karena nanti akar kali akar ya? Akarnya hilang ya? Iya, hilang. Nah, tambah X. 2X. X. Ini tetap X ya? Oh iya. Nah, ini kan penyebutnya tetap dia. Kenapa? Oh iya benar. Kan penyebutnya 2 akar X plus 1. Iya. Ini nggak dikali apa-apa ya? Berarti ini 2X tambah 2 tambah X per 2 akar X plus 1. Ini ya. Berarti dia jadi 3X plus 2 per 2 akar X plus 1. Besar dari 0. Ini. Nah, ini kan 2 akar X plus 1. Kalau misalkan dia akar gini, maka dia nilai ini pasti positif ya? Iya. Ya, pasti positif kan? Iya, pasti positif. Oke, nah berarti biar dia lebih dari 0, berarti yang atas yang ini harus positif kan? Positif. Ya udah, berarti tinggal 3X plus 2 harus positif, berarti harus lebih besar dari 0. Maka X-nya harus lebih dari min 2/3. Kalau yang itu kenapa, kalau akar kenapa udah pasti positif, Bu? Jadi gini, kalau misalkan bilangan akar, itu yang pasti yang dalam ini dia positif ya? Iya. Yang mana ya, saya hapus ya? Yang ini pasti nilainya positif. Ntar lu ya. Yang ini nilainya pasti positif. Nah, kenapa? Karena kalau akar itu dia selalu positif. Jadi kalau misalkan Cia nanti punya fungsi, itu kan bisa aja kalau akar itu plus minus kan ya? Ya, plus minus. Nah, dia plus minus kalau ada premisnya. Maksudnya gini, misalkan dia ada gini, X kuadrat, nggak kelihatan. Misalnya gini, X kuadrat sama dengan 4.
maka X-nya baru plus minus 2. Plus minus 2. Tapi kalau dia cuma bilang Y sama dengan akar 4, itu pasti nilainya cuma 2. Positif. Ya. Karena dia nggak ada premis awalnya. Kalau ini kan ada nih, X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya ini bisa positif, bisa negatif kan? Ya. Tapi kalau dia cuma bilang Y sama dengan akar 4, maka akar 4 itu ya 2. Gitu. Ya. Nah, maka di sini, kalau dia ada tulisan akar X plus 1, berarti yang di dalam akar ini nilainya pasti positif. Positif. Ini ya. Ini kan dia 2 akar X plus 1. Nah, yang bawah nilainya pasti positif. Berarti kalau yang bawah positif, kan fungsinya ini lebih dari 0. Berarti lebih dari 0 bilangan positif kan? Berarti atasnya juga harus positif. Harus positif. Nah, maka di sini 3X plus 2 lebih dari 0. X-nya lebih dari min 2/3. Gitu. Nah, sebenarnya, terus ini akarnya ngaruh nggak? Ngaruh di sini. Ini sebenarnya kalau yang ini Cia nggak kerjain juga nggak apa sih. Cuma nanti kalau ada soal lain, kan di dalam akar ada syarat ya. Kalau dia nilainya harus positif. Berarti syarat keduanya itu X plus 1-nya harus lebih dari 0. Maka X harus lebih dari min 1. Min 1. Nah, ini kalau kita buat garis bilangan, kelihatan nggak? Yang bagian bawahnya nggak kelihatan. Nah ya. Saya gunain aja deh. Oh ya, ini nggak kelihatan ya. Saya kasih sendiri. Ini kan tadi jadi 3X tambah 2 per 2 akar X plus 1, nilainya lebih dari 0. Ini ya. Yang bawah, nilainya ini pasti positif. Ini pasti positif. Berarti biar dia lebih dari 0, yang ini juga harus atas positif. Ya, sama-sama positif ya. Kalau ini kurang dari, berarti yang atas harus negatif. Nah, ini berarti kan yang kita nyelesain tinggal 3X plus 2 lebih dari 0. Ya, berarti X-nya lebih dari min 2/3. Iya. Terus di sini karena ada bilangan akar itu dia harus positif. Artinya X plus 1-nya harus lebih besar dari 0. Maka X harus lebih besar dari min 1. Ini sama ini kita gabungin. Maka kalau dibikin garis bilangan, min 1, min 2/3. Min 2/3. Min 2/3 ke sini. Ini ke sini kan? Maka yang diambil di sini kan? Maka yang diambil cuma ini aja. X lebih besar dari lebih dari 2/3. Min 2/3. Jadi jawabannya yang D ya? Iya. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyain dulu? Enggak sih. Belum ada. Oke. Kalau Bu, berarti kalau misalnya dia ditanyanya titik stasionernya, nah, kan ada 2, Bu. Nyari satunya lagi itu gimana? Kalau misalkan ini nyari titik stasionernya, berarti kan kita tinggal buat ini sama dengan 0 ya. Ini boleh dihapus? Iya, boleh. Hapus ya. Ini saya record juga sih, nanti kalau misalkan itu saya kasih rekaman. Oke. Nah, kalau nyari stasioner ini gimana? Berarti kan kalau dia harus stasioner, kalau X3. Iya, kakak makan aja. Ini ya. 2 akar X plus 1, ini sama dengan 0. Ya kan? Dia akan 0 kalau yang atasnya 0 kan? Iya. Ya, berarti dia tinggal 3X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2/3. Min 2/3. Maka dia stasioner saat X-nya sama dengan min 2/3. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini kan dia bentuknya sebenarnya dia bentuk fungsinya pecahan, nggak kayak biasanya kan ya. Kalau misalkan bentuk kuadrat kan bentuknya kayak gini. Kalau dia pangkat 3 bentuknya kayak gini. Nah, kalau dia pecahan, terus pecahan akar, nggak tahu bentuknya kayak gimana. Jadi kita harus ngeplot titiknya satu-satu gitu ya. Jadi kalau nge-sketch grafiknya kan susah tuh. Baru pakai turunan kedua yang tadi. Jadi yang ini apa namanya? Ini Cia turunin lagi, ya turunin lagi nanti. Kalau nyari titik stasionernya berarti X sama dengan min 2/3 ya, X sama dengan min 2/3. Berarti Y-nya masukin ke fungsi awalnya tadi. Fungsi awalnya mana tadi? Fungsi awalnya yang X plus 1. X plus 1. Yang X akar X plus 1 kan ya? Iya. X-nya sama dengan X akar X plus 1. Nah, ini tinggal Cia masukin sini min 2/3-nya. Berarti min 2/3 akar 1/3. Min 2/3 jelek banget sih. Ya, 1/3. Ya,
Nah, pokoknya ini dimasukin kan ya. Nanti dapat Y-nya. Ya. Maka nanti min 2 per 3, Y-nya ini adalah titik stasioner. Nah, kalau Cia mau cari stasionernya apa nih? Dia titik maksimum, minimum, atau titik belok. Nah, dicek lagi turunan keduanya. Berarti fungsi ini, yang ini, cari lagi turunan keduanya pakai UV. Oh. Yang Bu, tapi kenapa dia sama dengan nolnya bukan di yang akar X plus 1, malah tapi yang di 3X plus 2 itu? Oh iya. Karena kan tadi kita ngecek stasioner saat F aksen X sama dengan 0. Gini kan? Aksennya yang mana? Ini kan fungsinya. Oh iya ya. Nah, aksennya yang ini kan? Ini kan turunan 3X plus 2. Dia bentuk sederhananya jadi gini kan? Makanya yang pakai F aksen X-nya itu yang ininya. Jadi ini sama dengan 0, berarti yang atasnya sama dengan 0 kan? X-nya min 2 per 3 gitu. Coba kalau ini mau cari turunan kedua bisa sih. Cuma nanti panjang banget nih pakai lagi kayak gitu. Makanya di soalnya cuma tanya interval naiknya itu di mana. Jadi ditanya ininya. Udah yang ini? Iya. Tadi Cia ngirimin saya cuma 2 soal ya? Iya, 2 soal. Ada, tapi itu kan ada 2, terus salah satunya lagi ada 1. Oh iya, ada 3 soal. Iya. Satu lagi ya kita bahas ya. Ya, satu lagi. Siap. Ya. Oh iya, dia per 30 menit mati nggak sih? 40 kalau nggak salah, Bu. 40 menit ya? Iya. Nanti kalau misalkan mati, saya gitu lagi. Oke, yang berikutnya, yang soal nomor 3 itu dia fx sama dengan x kuadrat plus 3 dibagi x min 1. Ya. Yang ditanya turun, berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Kurang dari 0. Ya, karena dia bentuknya pecahan, berarti ingat ya, rumus yang kalau fx sama dengan u per v, fx sama dengan u per v, berarti f aksen x sama dengan u aksen v dikurang uv aksen dibagi v kuadrat. Ya. Rumusnya ya. Berarti u aksennya, yang ini ya, u aksennya sama dengan 2x, v aksennya sama dengan 1. X, 1. 1 ya. Berarti sini turunannya, f aksen x-nya u aksen v, berarti 2x, kali x min 1, dikurang dikurang 1 kali x min 1. 1 kali x kuadrat plus 3. Ya, kan U kali V aksen. Bukan x min 1. Kan rumusnya ini, U aksen V. Oh iya. Oh iya. Ini x kuadrat plus 3 kali 1 ya. Iya, x kuadrat plus 3 kali 1. Kali 1, gitu ya. Dibagi V kuadrat. Dibagi x min 1 kuadrat. Maka dia jadi 2x kuadrat min 2x min x kuadrat min 3 per x min 1. Ini kalau diuraiin. X kuadrat min 2x plus 1. Yang atas jadi x kuadrat min 2x min 3 per x kuadrat min 1. Plus 1 gini. Plus 1, iya. Ini ya, tinggal tulis di bawahnya. Oke. Nah, terus ini kan kita mau cari f aksen x kurang dari 0 ya. Berarti tinggal cari x kuadrat min 2x min 3 per x kuadrat min 2x plus 1. Min 2x plus 1. Kurang dari 0. Ya. Iya. Ya enggak? Berarti ini faktornya berapa? X min 3 plus 1. X min 1, X min 1 ya. Iya. Kurang dari 0. Maka di garis bilangan, nanti ada 3 nilai X kan? Iya. Min 1, 1, sama 3. 3. Oke. Cia masukin misalkan X-nya 0. Misalnya ya. Kalau kita masukin 0, 0 min 3 berarti min 0 plus 1 plus. 0, 1. Ya. Min bagi plus, berarti di sini min ya. Min. Min plus, ini min, plus. Dia minta kurang dari 0, berarti yang negatif ya. Yang min. Yang min sign. Berarti nanti X itu antara 1 sampai min 1 atau lebih dari 3. Lebih dari 3. Berarti yang C. Bukan nih.
min 1. Kok nggak ada? Di opsinya nggak ada ya? Iya, nggak ada. Ini benar kan? Min 3 plus 1. Iya, benar kok. Bentar ya. Coba kalau kita ganti di sini angka 2. Kalau 2 masukin ke sini jadi berapa? 2, 4, min 6. 4 min ya? 4, iya. Min 3 tetap. Minus kan? Kalau ini diganti 2, 4. 4, min 4, tambah plus 1. Iya, benar. Iya. Juga berarti ya? Iya. Iya. Berarti ini sama ini. Oh iya. Kalau dia bentuknya pecahan, dia nggak selamanya selang-seling ya? Iya. Jadi bisa plus min plus bisa. Maka penyelesaiannya yang C benar ya. Ini 1 kurang dari X kurang dari 3. Harus dicek satu-satu berarti Cia. Iya. Kalau misalnya, berarti kalau misalnya kayak gini tuh harus dijadiin ini aja ya Bu? Apa namanya, ekspor data dijadiin apa, pemfaktoran dulu gitu? Iya betul, emang harus difaktorin. Jadi kalau bentuk pecahan, terus dia bentuk kuadrat, maka kita cari pembuat nolnya, makanya difaktorin kan. Ini dapat X-nya berapa, masukin di garis bilangan. Nah kalau dia bentuknya pecahan gini, dia beda sama fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu pasti plus min plus atau plus min plus min, gitu ya, selang-seling kan. Tapi kalau fungsi pecahan, itu nggak selamanya selang-seling ya. Kayak gini, ternyata dia plus min plus. Nah ini kenapa nggak langsung aja dari min 1 sampai 3? Min 1 sampai 3, karena ini pada saat X sama dengan satunya kan nggak ikut ya? Iya. Nah, makanya ini dipecah ini, dari sini ke sini, atau ini ke sini. Dia bisa juga nulis langsung kayak gini sih. Min 1 kurang dari 3, X tidak boleh sama dengan 1. Boleh kayak gini. Misalkan opsi ini nggak ada. Dia bisa ditulis dalam bentuk kayak gini. Artinya X-nya bisa dari min sampai 3 gitu ya? Sampai 3, maksudnya. Tapi X-nya nggak boleh 1. Oh ya. Artinya ini kan sama ya. Nah, gitu. Saya coba cariin soal ini ya. Kayaknya saya ada soal turunan. Bentar ya. Sebenarnya sih materinya udah sih kalau yang nilai stasioner. Biasanya justru yang susah itu nilai stasioner itu di apa soal cerita gitu Cia. Oh ya. Kalau nggak dilanjut aja Bu, nggak apa-apa. Di bukunya Cia, saya nggak ada buku ini sih. Apa namanya? Ada ini nggak latihan soalnya yang tentang nilai stasioner tapi soal-soal cerita gitu. Difotoin aja terus kirim ke saya. Ada sih ini. Coba difotoin ya. Jadi subbabnya tapi yang ini Bu, persoalan maksimum dan minimum. Iya itu dia. Yang itu ya. Yang itu. Saya fotoin aja ya. Karena kan nilai stasioner itu kan dia bisa maksimum bisa minimum. Kalau soalnya sih materinya itu cuma satu, cuma tadi ya vaksin X sama dengan 0, udah selesai. Tapi masalahnya kalau dia dibentuk soal cerita itu yang nanti harus nentuin dulu fungsinya mana gitu. Ini saya fotoin dulu ya Bu. Iya. Kirim ke WA aja kan ya Bu? Iya boleh. Ya, udah saya kirim. Udah ya. Nah, oke. Kita lihat di sini ya. Ini udah dihapus aja? Ya. Ya, jadi contohnya di soal nomor 1. Misal 3X min Y sama dengan 6, Z sama dengan X kali Y. Nilai minimum yang mungkin dari Z. Nah, kan di sini dia bilang Z sama dengan XY. Yang ditanya nilai minimum dari Z.
ya, nilai minimum dari Z. Berarti intinya kita cuma mau bikin Z aksen sama dengan 0. Kayak gitu ya. Dia akan minimum saat Z aksennya sama dengan 0. Berarti Z-nya diturunin kan. Nah, masalahnya fungsi Z itu ada variabel X, ada variabel Y. Berarti kita turuninnya terhadap variabel yang mana? Makanya di situ ada, di sini persamaan 3X min Y sama dengan 6. Maka bisa kita ganti Y sama dengan 3X min 6 kan ya? 3X min 6, ya. Oke, maka di sini fungsi Z-nya bisa kita tulis sebagai X kali 3X min 6. Atau jadi 3X kuadrat min 6X. Maka ketika kita mau cari nilai stasioner, oh, berarti ini yang diganti Y-nya ya, Bu? Bukan Z-nya? Betul, Y-nya. Berarti Y-nya kita ganti X. Jadi Z itu kayak Fx gitu, Cia. Fx sama dengan gitu. Oh. Tapi kalau misalnya Z-nya diganti, boleh nggak? Nggak ya? Z-nya diganti. Misalnya jadi kayak, apa namanya, misalnya Y sama dengan Z per X gitu, terus dimasukin ke yang satunya lagi. Oh, gini. Kalau misalkan dia ganti Y sama dengan Z per X, ya kan? Terus nanti Z-nya masukin ke sini. Sorry. X-nya diganti jadi Z per X kan? Ya. Oke. Jadi gini, kan dia tanya berapakah nilai minimum dari Z. Nah, berarti Z itu dia sebagai Fx. Yang biasa kalau di fungsi itu sebagai nilai Y-nya. Gitu. Jadi nanti dia, kenapa kita nggak ubah jadi Y sama dengan gitu? Karena kita mau maksimumkan nilai Z, bukan nilai Y. Yang di sini. Oh, ya. Gitu. Jadi kan dia ada variabel Z, ada variabel X, ada variabel Y kan. Nah, kita yang fokusnya ke Z. Kenapa? Karena di soal dia minta berapakah nilai yang mungkin nilai minimum dari Z. Maka yang kita turunin adalah fungsi Z-nya. Nah, Z-nya itu apa? Z-nya itu X kali Y. Berarti kan variabelnya 2 nih. Karena 2 gini, maka kita harus ubah biar dia jadi 1 aja. Kalau udah kayak gini kan kelihatan nih. Z sama dengan 3X kuadrat min 6X. Berarti dia stasioner saat Z aksen sama dengan 0. Berarti turunan ini, ini udah turun belum ya? Ini kan Fx-nya ya, atau Z-nya. Berarti 6X min 6 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Berarti dia akan minimum saat X sama dengan 1. Y-nya berapa? Y-nya masukin aja. Y-nya sama dengan 3 kali 1 min 6. Min 3 kan? Maka nilai Z sama dengan XY. X-nya 1, Y-nya min 3. Maka nilai minimumnya adalah min 3. Gitu. Ngerti? Ngerti. Oke. Kalau ditanya ini kan minimum. Kalau ditanya maksimum gimana? Berarti dia harus Fx-nya lebih dari, kurang dari 0? Enggak. Nah, gini. Jadi, kalau nilai stasioner, berarti kan dia nilai statis ya. Jadi, di soal itu dia pasti udah menyesuaikan. Ini dia hanya punya nilai minimum, tapi nggak punya nilai maksimum. Kenapa? Oh, kenapa gitu, Bu? Nah, kalau lihat di sini kan Z itu 3X kuadrat min 6X ya. Kalau kita gambar grafiknya, pasti bentuknya kayak begini kan? Ya nggak? 3X kuadrat min 6X kan kayak gini kan? Artinya dia punya nilai minimum, tapi nggak punya nilai maksimum. Artinya maksimumnya infinite. Ya nggak? Oh iya, benar. Jadi maksimumnya infinite, dia cuma punya nilai minimum. Jadi kalau kayak gini, pasti yang ditanya salah satunya aja. Kecuali dia bentuknya... Itu kalau misalnya, kalau dia punya max tuh dia yang pangkat 3 ya, Bu? Nah, kalau misalkan pangkat 3 baru dia nanti ada maksimum dan minimum. Tapi kalau pangkat 2 pasti salah satunya aja. Maksimum aja atau minimum aja. Kalau pangkat 3 dia bisa jadi ada 2, ada maksimum dan minimum karena kan bentuknya bisa kayak gini kan. Ada maksimum, ada minimum kan. Naik ke atas. Nah, tapi dia maksimum di sini konteksnya maksimum apa? Disebutnya sebagai maksimum relatif ya. Jadi dia maksimum relatif itu di sini. Karena kan kalau nilai maksimum sebenarnya infinite juga kan. Iya. Minimumnya juga infinite juga kan. Tapi maksudnya ini, maksimum relatif tuh gimana, Bu? Jadi dia kan sebenarnya ada namanya titik puncak, titik balik maksimum, titik balik minimum. Itu kalau fungsi pangkat 2. Titik balik minimum, minimum, titik balik maksimum. Maksimum. Karena memang ini titik baliknya, ini paling minimum. Ya, semuanya. Sama baksonya. Ya udah. Ini titik balik minimum, ini titik balik maksimum kan? Karena udah nggak ada lagi yang maksimum dari ini. Nah, sedangkan ini dia relatif, artinya dia bukan yang paling maksimum, tapi dia titik balik. Kan kalau grafik itu dia ada titik baliknya gitu ya, kalau pangkat 3. Jadi udah naik, turun, naik lagi gitu ya. Ini kan titik balik nih dia ya. Ini naik, terus dia turun, naik lagi. Makanya dia di sini titik, maaf ya Kakak Cia.
Ini aneh. Nggak apa, Bu. Jadi titik maksimum relatif namanya. Maksimum relatif, yang ini minimum relatif. Jadi dia nggak mutlak. Kalau ini kan udah pasti kan? Karena fungsinya udah nggak ada lagi yang lagi minimum dari dia. Kalau ini memang minimum, bukan paling minimum. Karena ada lagi nih yang paling minimum ke bawah. Ke bawah lagi. Makanya disebutnya sebagai minimum relatif sama maksimum relatif. Tapi kalau pangkat 3 itu pasti selalu ada 2 atau enggak, Bu? Enggak. Maksudnya ada maksimum, ada minimum? Enggak. Kan kalau dia punya titik belok, dia nggak punya maksimum minimum kan? Oh, ya. Emang kalau belok tuh grafiknya kayak gimana, Bu? Ini kelihatan sini ya? Jadi Ini dia gini. foto dulu bentar, Bu. Misalkan pertama dia naik. Terus di sini stasioner. Iya. Dia naik lagi begini. Oh, ya. Jadi dia naik terus naik lagi. Jadi dia nggak naik terus turun, nggak. Jadi kalau stasioner begitu. Kalau titik belok dia habis naik lagi, atau dia turun lagi. Makanya dia di sini grafiknya belok gitu kan. Makanya disebutnya sebagai titik belok. Iya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah. Oke. Lihat soal berikutnya. Ini udah ya, dihapus ya? Ya. Yang selanjutnya, nomor 2. Misal X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan jika Z sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, agar nilai Z minimum, maka A-nya harus berapa? Nah, ini kan intinya tadi sama ya. Berarti Z sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Plus X2 kuadrat. Dia mau minimum kan, berarti tinggal Z aksen sama dengan 0 gitu ya. Gampangnya gitu ya. Maka agar nilai Z minimum, maka A-nya harus berapa? Nah, sekarang di sini apa hubungannya si X1 X2 kuadrat sama nilai A? Di mana fungsinya itu tadi X kuadrat min AX tambah 2A min tambah AX plus 2A plus 1. Gini kan ya? Min AX plus 2A plus 1. Iya. Nah, kalau kayak gini, ini kan fungsi Z-nya itu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ya? Iya. Sedangkan kita punyanya ini, yang kita punya. Nah, X1 tambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, berarti ini balik ke materi persamaan kuadrat. Dimana X1 kuadrat tambah X2 kuadrat bisa kita ganti jadi X1 tambah X2 kuadrat min 2 X1 X2 kuadrat. Masih ingat nggak Indonesia? Lupa ya? Lupa sih, Bu, yang itu. Ya, ini rumusnya gini ya. Nah, terus di sini X1 tambah X2 rumusnya min B per A. Oh ya. X1 kali X2 apa rumusnya? C per A. C per A. Nah, ini berarti A-nya 1 ya. B-nya ini kan? B-nya A. B-nya, ini C-nya. Iya. Maka nanti di sini jadi min A per 1 kuadrat gitu ya? Ya. Dikurang 2 kali 2A plus 1 per 1. Maka Z-nya itu sama dengan A kuadrat A kuadrat min 4A plus min 2. Min 2. Ini Z-nya. Nah, tadi kan dia akan minimum ya. Minimum saat, dia minimum saat Z aksen sama dengan 0. Z aksennya apa? Berarti ini turunin ini ya. 2A min 4 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2. Berarti akan minimum saat A-nya sama dengan 2. Gitu. Oh. Gimana? Nah, jadi dia udah mulai banyak nih materinya. Jadi masuk keturunan, tapi dia pakai fungsi kuadrat juga, nanti pakai luas juga, kayak gitu. Bentar saya cari soal. Enggak. Nanti saya kirimin soal turunan, soal SPM di sini.
Dan saya kirim ke Sia ya. Oh ya. Di WA itu atau di sini, Bu? Di Zoom? WA aja. Saya kirim di WA aja. aja. Sambil lagi masih nunggu. Ini bahasanya lanjut nomor 3 dulu ya. Nanti dia bisa lihat-lihat soalnya. Ini saya masih buka WhatsApp-nya. Masih loading. Oke, lanjut ya. Yang nomor 3. Yang ini udah ngerti? Iya. Udah ya? Iya, udah. Kalau yang nomor 3 gimana coba? Jumlah dua bilangan sama dengan jadiin berapa itu? Kalau jadiin X-Y sama dengan 100 bisa nggak, Bu? Bisa. Kayak gitu. Jadi X-Y sama dengan 100. X-Y sama dengan 100. Hasil kali maksimum kedua bilangan. Berarti apa? Yang ditanya apa? Misalkan Z sama dengan X-Y. X kali Y gitu ya. Berarti nilai maksimumnya berapa? Kamu kayak aja di sana gitu. Berarti ini diapain? Bisa kita ganti ya? Boleh X yang diganti, bisa. boleh yang diganti. Misalkan Y-nya diganti 100 min X. 100 min X. Maka nanti Z sama dengan X kali X kali 100 min X. 100X min X kuadrat. Nah, kalau di soal kan dia tanya hasil maksimum kan? Karena memang fungsi ini kan dia bentuknya kayak gini ya. Ininya negatif. Ya enggak? Oh kan ya, X kuadrat bentuk grafiknya kayak gini kan? Makanya dia tanya terbuka ke bawah. Makanya dia punya nilai maksimum kan? Maka di sini nilai maksimumnya berapa? Tinggal Z aksen sama dengan 0. 100 min 2X sama dengan 0, X-nya sama dengan 50 ya. X-nya sama dengan 50. 50 ya. Berarti Y-nya sama dengan 50 juga ya. Maka Z-nya sama dengan 50 Y, juga. 50 kali 50, 2500. Gitu. 100. Iya. Saya buka WhatsApp dulu nih. Lama buka WhatsApp ini. Nanti dulu deh. Oke. Lanjut soal nomor 4. Atau Ci ada yang mau ditanyain dulu? Enggak sih, Bu, belum. Oke, lanjut ya. Ya. Udah. Yang nomor 4. Yang nomor 4, keliling persegi panjang 60. Kelilingnya sama dengan 60. Luas maksimum persegi panjang tersebut. Nah, kalau ini gimana? Rubah dulu juga. Iya. Kan kalau kelilingnya 2 kali P tambah L. Jadi ini kelilingnya 2 kali P tambah L. 2 kali P tambah L sama dengan 60. Oke. P tambah L sama dengan 30 gitu ya? Ya, L-nya 30 min P. Jadi luasnya, L-nya sama dengan 30 min P. Min P. Luas berarti panjang kali lebar. Panjang kali 30 min P. 30 P min P kuadrat. Berarti L aksen sama dengan 0 ya? 30 min 2P sama dengan 0, berarti P-nya 15. Iya, 15. Ini ya. P-nya 15, berarti L-nya juga 15 ya? Iya. Luas maksimumnya 15 kali 15. 225 cm persegi. Itu 30 min 2P dari turunannya ya? Iya, turunan ini. Kan L aksen sama dengan 0. Jadi kalau nilai maksimum, tinggal nilai maksimum berarti kan tadi nilai stasioner kan ya? Iya. Ya, nilai stasionernya berarti fungsinya diturunin sama dengan 0. Jadi fungsinya bisa macam-macam. Kalau misalkan dia tanya tadi hasil kali, oh berarti fungsinya fungsi X kali Y. Terus kalau ini luas maksimum, oh berarti fungsinya fungsi luas. Luas itu panjang kali lebar. Kalau yang tadi fungsinya X kuadrat tambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, berarti itu yang diturunin sama dengan 0. Jadi dia fungsi yang dia turunin itu sesuai sama yang diminta. Cuman kadang dia kan memang nggak eksplisit langsung ngasih kan. Misalkan yang ditanya kali L maksimumnya berapa, enggak. Tapi dia cuma tanya luas maksimumnya berapa, sekali maksimumnya berapa.
Atau nanti di soal berikutnya ada lagi nih. Lanjut ya, nomor 5. Ya. Nomor 5, sebuah perusahaan memiliki X karyawan yang masing-masing memperoleh gaji, berarti gajinya itu 2X kuadrat min 150X. Ini. Jika biaya tetap 1 juta rupiah, maka agar biaya minimum, jika biaya tetap 1 juta rupiah, maka agar berarti biaya tetapnya itu kayak sama dengannya gitu, Bu? Bukan, bentar. Nih, sebuah perusahaan memiliki X karyawan. Oh, jumlah karyawannya sebanyak X. Yang masing-masing memperoleh gajinya segini. Jika biaya tetap 1 juta rupiah, maka agar biaya minimum, banyak karyawannya harus berapa? Ini, bentar ya. Kan X-nya itu jumlah karyawannya ya? Iya. Terus, soalnya agak rancu. Berarti kalau misalnya dibikin persamaan bisa kayak gini nggak, Bu? X sama dengan 2X kuadrat min 150X. Enggak, justru X-nya itu, X yang ini kan X-nya jumlah karyawan nih. X sama dengan jumlah karyawan. Jumlah karyawan. Ya kan? Jumlah karyawannya sebanyak X. Nah, gajinya itu 2X kuadrat min 150X. Jadi misalkan karyawannya dia ada 50 orang, maka nanti masing-masing gajinya itu jadi 2 kali 50 kuadrat dikurang 150 kali 50. Ini berapa? 5.000. 5.000 min 750. 7.500. Minus ya? Iya. Makanya saya bisa biaya tetap. Terus biaya tetapnya itu buat apa, Bu? Nah iya, ini soalnya agak rancun. Jika biaya tetap 1 juta rupiah, maka agar biaya minimum. Udah gitu dia gajinya di sini, misalkan dalam juta masih masuk akal, ini dia nilainya jadi minus. Biaya tetap 1 juta rupiah agar biaya minimum gini sih. Coba kita ambil ya. Jadi kan si perusahaan itu punya karyawan, ini gajinya. Karyawannya sebanyak X. Karyawannya sebanyak X ya. Sebanyak X. Nah, ini fungsi gaji ya. Gajinya ini. Terus ada biaya tetap 1 juta. Nah, kan si perusahaan ini harus ngeluarin duit kan? Ya nggak? Harus ngeluarin biaya. Nah, biaya yang dia keluarkan itu adalah 1 juta. Ya, 1 juta biaya tetap ditambah gaji yang harus dia keluarkan untuk karyawan, di mana jumlah karyawannya itu sebanyak X dan gaji tiap orangnya itu 2X kuadrat min 150X. Maka nanti fungsinya jadi 1 juta ditambah 2X pangkat 3 min 150X kuadrat. Kenapa 1 jutanya plus, Bu? Bukannya minus? Kan dia bilang itu biaya tetap, berarti dia tiap bulan harus ngeluarin biaya itu kan? Oh, itu buat per satu orangnya berarti? Jika biaya tetap 1 juta rupiah. Enggak sih, itu dia bilang bukan per satu orang. Jadi, ini kita baca ulang ya. Sebuah perusahaan memiliki X karyawan, jadi jumlah karyawannya ada sebanyak X. Nah, gajinya itu 2X kuadrat min 150X. Ya, gajinya dalam fungsi ini. Terus dia juga punya biaya tetap 1 juta rupiah. Jadi si perusahaan ini itu punya biaya tetap, entah itu misalkan biaya perawatan, biaya apa gitu ya, biaya lain, pokoknya biaya tetap yang harus dia keluarkan. Oh ya. Itu 1 juta. Berarti kan nanti biaya yang harus dia keluarkan itu si biaya tetap ditambah biaya jumlah gaji karyawannya kan? Iya. Nah, berarti ini tinggal kita turunin sama dengan 0. Turunannya berarti 6X min 300X ya. 6X kuadrat min 300X ya.
1 jutanya, 1 jutanya nggak perlu, Bu? Nggak perlu Turunannya diikutin kan dulu? 0 ya? Turunannya kan 0. Oh ya, nah. Berarti ini nanti 6x kuadrat sama dengan 300x. 300x. Berarti 6x sama dengan 300 ya? Iya, X-nya X sama dengan 50. Walaupun agak nggak masuk akal sih. Maksudnya kalau dimasukin ke sini kan nilainya jadi Iya. ya, negatif ya. Ya udah pokoknya dia kalau kayak gini turunin sama dengan 0. Jadi fungsi yang biayanya itu apa? Fungsi biayanya ini. Nah ini yang harus dia tahu nih, ini fungsi biayanya. Di mana fungsi biayanya itu adalah biaya tetap ditambah gaji dikali jumlah karyawannya. Ini dikali X. Nah. Gimana? Iya. Bentar, saya coba ngirim soal lagi ya. Tadi saya coba. Iya, Bu. Saya coba ngerjain yang nomor 6 sama nomor 7 ya. Oh ya. Nah, saya coba ngirim dulu. Udah coba ngerjain nomor 6? Ini lagi coba. Ayo coba kirim. Kakak Yasa, ambil minum dong Kak. Bu, saya dapatnya udah dapat di F-aksennya nih, F-aksen X-nya. F-aksen X-nya berarti 6X sama dengan 0 kan, Bu? F-aksen X sama dengan 0. Iya. Terus tapi kalau misalnya itu kan dia nggak dapat hasil jadinya. Gini, jika suatu proyek dapat F-nya ini bukan, Bu, X. F-nya siapa? X kali F-nya X kali 3X plus 1.200 per X min 60. Jadinya 3X kuadrat plus 1.200 min 60. Benar. Kan berarti fungsinya itu X kali min 60. 3X plus F-nya jadi 6X doang, F-aksen X-nya. Bentar. Oh, jangan lupa. Ada deh. Ada ininya ya? Ininya salah 60-nya belum dikali X. Iya. Iya, dan ada. Ada. Berapa? F-aksen X ya berarti sama dengan X min 60 ya? X-nya? Iya. 10 ya? X-nya 10. Iya, 10 hari itu ya. 10. Ya, 10 hari. Gitu ya? Iya. Kalau yang nomor 7? Nomor 7 lagi mau coba kerjain dulu. Sebab ada satu perkara yang Nabi buat yang sangat tak suka. Bila Nabi mula berdakwah, dia bangsa. Dia menolak dakwah Nabi. Dia kata Nabi penipu. Ada ajaran besar yang macam-macam Nabi. Anak-anaknya pun sama. Walhal pada masa itu, anak-anaknya pernah mengambil anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini menggambarkan kejahatan Abu Lahab dan istrinya. Mereka tersiksa dalam api neraka. Ia juga mengingatkan kita umat Islam untuk sentiasa mengikut ajaran
800 bukan, Bu? Ya, sip. 800 ya. Ya, 800. Udah ya. Coba yang nomor 8. Berarti ini carinya ininya dulu ya, Bu, kelilingnya. Ya. Itu kan di situ ada luas bukan keliling sih. Kalau luas permukaan tuh rumusnya apa? 2πr/t. 2πr kuadrat kali T. Luas permukaan kan sama dengan 2 ini kan dia nggak ada tutupnya ya, sebuah tabung tanpa tutup. Iya. Oh, jadi kan PR kuadrat doang. PR kuadrat. Ini yang alasnya. Iya. Tambah selimutnya. Iya, alasnya. 2 PRT kan? Iya, PRT. Ya kan ini luas PR kuadrat tambah 2 PRT. Nah, terus dia bilang kalau menampung 64 desimeter kubik, berarti volumenya kan? 64 desimeter kubik. Volumenya apa? Iya, volumenya. PR kuadrat T sama dengan 64. PR kuadrat kali T. Nah, nanti di sini T-nya bisa kita ubah kan? Jadi T sama dengan. Iya. Nanti T-nya diganti di sini. Baru deh L aksen, luas permukaan aksen sama dengan 0, turunin. Oh ya, coba dulu ya, Bu. Ya, coba dulu ya. Bentar ya, Cici minum dulu. Iya. Tadi berapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Udah dari berapa dia? Iya. Iya. Lebar bolanya. Yang hidang ya? Ya ini. Ini sih yang benar. Ini yang mana nih? Ini mana ya? Yang mana yang mana? Udah dibuang kalau itu asalnya. Masih ada. Ayah. Takut lupa. Maya. Udah, Bu. Udah. Biasanya cuma 3 ada anak. Ada kalau dia itu. Ya. Kalau saya. Kamu bantuan
Ini alpukat bulan berapa? Alpukat berapa apa alpukat? Ada bulan berapa? Ada aku dua. Iya, kasih gini dibaca dong. Ini kan kasih ya, tapi lobet dicas dulu. Cia, maaf ya, Cia. Saya dapatnya 8 per akar pi. 8, harusnya 4. Iya. Harusnya 4. Kayak gimana sih, Bu? Jadi gini. Ini kan dia PR kuadratnya sama dengan 64 kan? Karena volumenya ini kan. Berarti T-nya sama dengan 64 per PR kuadrat. Ya PR kuadratnya. Iya. Nah, di sini luas permukaannya jadi PR kuadrat 2pi R kali 64 per PR kuadrat. Per PR kuadrat, gini kan ya? Iya. Nah, ini PR-nya kita coret. Ini PR-nya kita coret ya. Jadi PR 128 per PR. 128 per R atau R pangkat min 1 kan? Iya. Berarti kalau diturunin aksen sama dengan 0, ini turunannya apa? 2 PR min 128 min R pangkat min 2 ya? 128. Ini kan? Iya. Dengan 0. Berarti dia 128 per R kuadrat sama dengan 2 PR. 2 PR. Berarti ini 64 sama dengan, bentar sih. 64 per R kuadrat. Ini tadi ada pi-nya ya? Iya. Iya, ini bisa. Cas dulu Kak, tolong casin dulu HP Bunda Kak. Ayah, tolong casin HP aku. 64 per R kuadrat. Bentar, ini Kak. Di casan sini Kak. Ayah Syah. Ini casannya. Ayah Syah. Ayah Syah. Gue kasih nama sebentar. Astagfirullahaladzim. Yang ini punya ini. Sebab ada. Misalnya ini apa? Bu, yang kuadrat tuh cuma R doang ya, bukan pi-nya juga? Enggak, pi-nya doang. R-nya doang. Jadi yang dicoret, jadi tinggal sisa kan R gitu ya. Ya, ini kan pi-nya coret, ada tinggal 1. Iya. Berarti ini kalau diturunin jadi 2 PR. Yang ditanya apa sih? R-nya ya? Ditanya R-nya R. Ditambah. Iya, R. Jadi kurang 128 R pangkat min 2.
berarti PR pangkat 3 sama dengan 64 per ini. Sorry, 28/2 ya? Iya, 64 aja ya. Ini deh, 6 ya? Sini. Iya. Iya, ini 16 ya? Iya, di sini ya. Pangkat 3 sama dengan 64 per pi. 64 per pi. R-nya akar pangkat 4 kan 4 ya? 4 per pangkat 3. Pangkat 3 gini ya? Akar 3. Iya, 4 pi. Akar 3. Iya. Iya, oke. Iya. Oke. Dia coba kerjain soal satu lagi ya. Saya mainin sih. Ini dulu bentar ya. Iya, Bu. Yang nomor berapa, Bu? Yang bawahnya. Oke. Iya, ini mana? Ini bisa. Ayam. Iya, ayam. Lagi pesen ayam ya. Iya. Iya, iya sayang. Ayam pesen ayam. Siapa Pak? Main di bangku. Apa itu pakai apa? Bakso, ayam, stiker. Ini dia lagi pesen ya. Ada bayam nih ya. Udah.
Ini jam berapa sekarang? Setengah. Dia nggak mati ya? Enggak. Saya buku ini. Salah. Ambil lagi dia Maya. Ambil lagi di kulkas. Ambil lagi Maya. Di kulkas. Dia nggak mau dibuka plastiknya. Gini mamnya. Gini. Aduh, langsung ahli. Saya mau pindah ya. Nomor 9 ya? Terakhir ya itu ya? Iya, Bu. Saya nggak dapat hubungannya. Maksudnya Z-nya digimanain gitu. Itu kan perhatikan. Kalau misalnya saya jadi kurang gitu, soalnya P-nya kan juga nggak dapat. Maksudnya di antara AP sama PB kan nggak ada yang diketahuin gitu. Ya, kita lihat ya. Terakhir ya, kita lihat. Jadi kan gambar di bawah ini titik P. Iya. P,0 terletak di antara titik O 0 dan B. 0 dan B. O dan B. Ini ada. Ini A-nya. 0,4. Ini B-nya. P di bawah. Ini P kecil, koma 0. Ini ada B-nya ya. Sama satu lagi B. 10,0. Ya, 10,0. Oke. Di mana Z? Sama dengan Sama 1/4 dengan AP 1/4 AP. ditambah 1/5 PB. Supaya Z sama dengan 1/4 AP tambah 1/5 PB minimum, maka P harus sama dengan AP. Nah, ini kan di sini P-nya itu kita nggak tahu titiknya ya. Jadi iya. Kita mau cari panjang AP-nya. Kalau panjang PB-nya kan itu, kalau panjang AP berarti kan ini 4 ya. Ini 4, ini P berarti ya? Ya nggak? Berarti kan panjang AP itu sama dengan akar 16 ditambah P kuadrat. Ya. P kuadrat tuh dari yang? Ini. Kan panjang ini ke sini kan P. Jadi Pitagoras. Iya. Ya, kan ini segitiga kan ya? Ini. Ya. Ini A, ini P di sini. Nah, ini kan dari sini ke sini 4. Dari sini ke sini kan P. Berarti kan ini 4 kuadrat tambah P kuadrat ya. Ya kan? Iya. AP-nya sama dengan 16 plus P kuadrat. PB-nya berarti 10 min P kan? Iya, kita kurangin. Ini ke sini kan 10 dikurang P. Nggak masukin ke sini. Berarti 1/4 AP, 1/4 kali akar 16 tambah P kuadrat. Tambah 1/5 10 min P. Ini fungsi Z-nya. Nanti ketika kita turunin ini. Ya, berarti kalau kita turunin, ini turunannya berapa? Setengah. 4 plus P. 16 plus P kuadrat. Oh, dia harus diturunin di dalam kuadratnya ya, Bu? Iya, betul. Kan ini kan turunannya berarti jadi ini Z aksen ya. Z aksen sama dengan 1/4 kali setengah. Kalau dia dikeluarin dulu nggak boleh, Bu? Apanya dikeluarin? Emang itu bisa 16 plus P. Akarnya bisa dikeluarin nggak? Nggak bisa kan? 4 plus P. Enggak. Kalau 4 plus P kuadrat kan dia ada jadi P kuadrat plus 8P plus 4 kan? Iya. Oh iya. Ya, nggak bisa ya. Jadi dia bentuknya kayak gini. Berarti Z aksen itu 1/4. Saya balik ini. Apa saya? Oh iya. Nggak kelihatan ya segitiganya? Iya, nah ya. 1/4. Turunan ini berarti setengah. 16 tambah P kuadrat pangkat min setengah. Iya. Kali 2P. Ya nggak, turunan dalam ini kan? Iya, ditambah 1/5. 1/5, 10. 1/5 aja ya? 1/2. Iya. Ini kan berarti 1/5 ya? P. Turunannya ya? Kan ini jadi 2 min 1/5P kan? Iya, 2 ini kan minus, ini minus ya?
min 1/5 gini ya. Iya. Ini sama dengan 0. Berarti dia ini jadi 2P. 8. Ini coret aja ya, 2 sama 2-nya ya. Iya. Jadi 1/4 1/4 akar 16 akar kuadrat. 16. Ini ada P-nya di sini ya. Iya. Min 1/5 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 1/5. Kali silang ya. Iya. Buat lagi. 5P sama dengan 4 akar 16 plus P kuadrat. Minum. Tadi mau minum. Sebentar, tadi yang ditanya soalnya apa sih? P-nya ya? Iya. Apa P harus? Ini coba Cia terusin ya, selesai ini deh. Sampai dapat P-nya. Bu, yang kelihatan, yang bawah agak kelihatan ada cahaya. Mantul. Yang mana, yang mana? Yang bagian bawahnya nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Ada cahaya, Bu. Oh, ada cahaya ya? Iya. Bentar, sebentar. Ya. Minum lagi. Ya, udah. Udah, dapat nggak? Lagi dihitung, Bu. Oh iya, sip. Saya juga hitungin. Berarti kalau 16 plus P kuadrat itu nggak bisa dikeluarin langsung ya, Bu? Kanan kirinya dikuadratin aja. Iya, nggak bisa dikeluarin. Oh, dikuadratin aja. Oh, ya. Kecuali dia bentuknya 16 tambah 8P tambah P kuadrat. Iya. Oh, bentar ya. 4P kuadrat min 20 kali 16. Berarti P kuadrat min 20 kali 16. 80. Saya nggak dapet ya. Hasilnya koma ya, Bu? Iya, akar ya? Iya. 10,6 ya? P kuadrat. P kuadratnya berapa sih? P kuadratnya saya dapetnya 10,6. Oh, kan itu kan 5P. Dikuadratin kan jadi 25 P kuadrat. P kuadrat. Sama dengan, saya salahin, 16. Iya, 16 kan harusnya. 16. Iya, 16. 16. Berarti 4P kuadrat. 4P kuadrat. 24P kuadrat. Berarti kan 4P kuadrat sama dengan Oh iya, 16P. 16 kuadrat ya? Iya, bisa. Coba deh. Bentar. P kuadrat sama dengan, bisa ya? Iya, bisa. 4. 2 kali 4, 8 ya? Iya. Iya, 8 berarti. Lah, nggak ada jawabannya. Salah ngitung gimana ya? Apa deh? Nanti Enggak, saya... Bu, tetap koma. Enggak, tetap koma. Kan tadi kan 4P kuadrat sama dengan 256 kan? Iya, 256. Berarti P kuadrat. Kenapa 4P kuadrat, Bu? Kan 25P kuadrat. Oh, sorry. 25 dikurang 16 ya? 16, iya. 9. 9P kuadrat sama dengan 256. Iya. Pecahan ya? Iya. Nanti coba saya hasilnya dapat 28 koma. Ini anak saya udah bangun. Ya udah. Dapatnya 28,4. Iya. Ntar coba saya hitung dulu deh. Ya. Iya. Nah, nanti kalau itu saya fotoin ini. Oh ya, oke. Dan tinggal satu ini aja ya. Tadi saya udah ngirim ada satu bundle soal turunan. Nanti dia coba buka-buka aja dulu ya. Coba-coba dikerjain. Oh ya. Coba lihat dulu. Nanti kalau misalkan itu
ada yang tanya di WhatsApp aja. Oh iya, Bu. Nanti kalau misalkan mau les di Zoom lagi, yang soal-soal saya kasih itu kita bahas. Oh iya, oke. Sampai sini dulu aja ya. Iya, Bu. Oke, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama Cia. Salam buat Mama ya. Iya, Bu. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.